Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Afif Mutalif dengan MPN 7142300012. Di sini, dengan prodi D4 Teknik Informatika D kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat struct, function, return, dan menghubungkan ke Postman. Oke, langsung saja ke tahap pertama ya. Tahap pertama kita akan membuat struct and function. Nah, pertama kita buat dulu folder atau filenya. Di sini saya menggunakan file dengan nama main.go. Oke, langsung saja kita codingannya bagaimana kita membuat struct dan function. Biasa kita kalau misalnya menggunakan bahasa pembukaan, kita mengambil package min dengan import function dengan fmt, format fmt, function fmt. Nah, di sini bagaimana sih cara membuat struct-nya? Struct itu saya jelaskan sedikit. Struct itu adalah sebuah struktur yang dimana di situ banyak sekali field atau data-data yang akan diberikan tipe data tertentu yang kita inginkan gitu. Caranya bagaimana? Kita klik tipe. Di sini bebas nama variabelnya apa, karena lebih mudah kita menggunakan user dengan menggunakan metode struct atau struct. Ini sini keluar. Nah, di sini kita bebas yang kasih apa, karena kita orang Indonesia, kita kasih aja menggunakan nama Indonesia. Nama dengan tipe data string. Lalu di sini alamat menggunakan tipe data string. Lalu umur dengan tipe data integer. Nah, ini adalah sebuah struct ya. Ini adalah sebuah struct di mana dia berupa field yang akan diisi oleh tipe-tipe data gitu. Itu adalah struct atau struktur. Atau kita sebutannya adalah template untuk penginputan data-data yang nanti bakal diinputkan gitu ya. Oke, lanjut. Di sini karena kita akan menggunakan dua function. Yang satu function main. Nah, kita sengaja function main, function atau fungsi utama gitu. Nah, fungsi utama di sini buat apa? Di sini untuk membuat inputan data-data gitu. Misalnya kita ubah namanya user ya. Ngomong variable user .2 sama dengan panggil si variable usernya, panggil, lalu kita isi ya sesuai ini. Nah, di sini kalian tinggal bisa menggunakan print langsung. Kita langsung aja print si ininya, hasilnya. Untuk menampilkan ini ya, inputan yang kita buat, kita harus melakukan printing, yang dimana untuk tahu gitu hasilnya nanti seperti apa. Nah, caranya itu seperti ini ya. Nah, oke, di sini saya akan beri penjelasan dulu nih. Pertama, saya menggunakan function main itu untuk membuat sebuah inputan ya, gitu. Seperti menginputkan data, misalnya nama, ini kan ada variabel user atau bukan variabel ya. Ini sebutannya, anggapannya ini pengguna pertama menginputkan data, yang dimana dia memanggil variabel user, yang dimana variabel user berisi struktur, yang dimana ada nama, alamat, umur. Yang dimana nanti kita inputkan namanya apa, alamatnya apa, dan umur. Nah, untuk menampilkannya kita nggak bisa langsung menggunakan Quran, dia bakal error karena kita membutuhkan print atau sebuah
respon gitu ya, sebuah respon untuk ditunjukkan gitu. Maka kita menggunakan FFT-print ln. Nah, tadi sebelum itu kita coba dulu aja ya menggunakan ini. Ini yang sebelumnya yang tadi saya lakukan, maaf. Langsung aja gorang main.go ya. Dia akan memprint yang pertama ada namanya siapa, Mufli, yang keduanya namanya apa, alamat, dan umur. Itu ini adalah function main. Nah, ada sebenarnya yang lebih rapi lagi. Gimana caranya? Pertama kita akan membuat sebuah function lagi. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya ini adalah sebuah untuk menampilkan data ya. Nah, saya akan loading dulu sebentar, jadi perlihatkan saja dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ininya itu kalian copy aja, atau Ctrl X, kita pin aja ke bawah sini. Nah, oke. Wah, kok ini nggak bisa karena belum dipanggil si usernya. User ini harus dipanggil dulu ya. Nah, caranya gimana? Tinggal tampilkan data punya user. Nah, seperti ini. Gitu. Selanjutnya, ini kenapa error? Karena nggak sesuai dengan ini. Ini nih, variabel atau penginisialnya harus sesuai dengan U, ya udah U gitu. Ubah U, lalu kalian pindahin aja ke atas biar rapi. Kalau tinggal hasilnya bakal samanya kok, hasilnya seperti ini. Nah, begitu. Oke, selanjutnya kita akan buat return c.json. Nah, return c.json itu sebenarnya kita akan mengubah semua apa yang kita buat, formatnya menjadi JSON gitu ya. Oke, pertama-tama kita akan menggunakan framework dari GoFiber ya. Nah, karena formatnya JSON, maka yang tipe struktur yang kita ubah, yang buat ini kita ubah menjadi JSON. Kita tanda kutip 1, JSON ininya ubah jadi nama ya. Kita akan copy paste aja ininya yang enak, copy paste ininya jadi sesuaiin aja. Misalnya ini alamat jadi alamat, ininya ini jadi umur ya. Nah, setelah itu karena kita menggunakan format dari FMT atau enggak form FMT, function FMT sendiri, kita hapus saja. Nah, yang kita gunakan adalah menggunakan function main. Kita ingat aja bagaimana sih cara import, membuat atau mengambil dari framework GoFiber-nya gitu ya. Ini adalah codingan yang akan kita pakai. Oke, di sini akan jelasin nih. Pertama, ini ada mengambil buat variabel fiber atau fibernya GoFiber-nya dengan new. Lalu di sini kita akan menggunakan metode ambil atau get untuk mengambil URL-nya, URL HTTP-nya. Jadi kalau misalnya nanti kan 3000, nanti ada 3000
slash itu nanti bakal munculin nama Mufli Afif, alamat dan umur yang ini, data yang telah saya buat. Setelah itu si Fibercity X ini masih error atau karena kita perlu pemanggilan si ininya ya, buat manggil si Go Fibernya. Caranya gimana? Kita gunain aja Go mod init, gunain aja sesuaiin Fiber ya. Terus Go mod tidy, sesuaiin terminal code-nya ya. Ini error kenapa ya? Oh salah. Go mod tidy buat dirapihinnya. Nah setelah itu kita ambil go get ya, go get ambil aja GitHub nih, ambil dan tidak akan error. Nah oke, bagaimana menjalankannya? Nah cara menjalankannya itu kalian tinggal kayak ini ya, go run ya, go run min.go, nanti dia akan buat sebuah IP ya, ini IP-nya. HTTP-nya kita klik kontrol, klik, nanti akan kita diarahkan ke halamannya. Itu klik allow aja ya. Nah di sini, nah ini dia. Dia bentuk hasilnya, namanya apa, Mufli Afif, alamat, contoh alamatnya ada dan lain-lain. Ini sesuai dengan yang di ini ya. Jadi keuntungannya itu kita nggak perlu menggunakan format menampilkan data gitu. Menampilkan datanya sudah menggunakan return to g.csubmit. Karena dia langsung sesuai gitu, sesuai dengan isi ini. Nah, gitu. Sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya nih, bagaimana cara menghubungkan si file kita ini ke Postman gitu kan, untuk menghubungkan ke Postman. Nah caranya itu karena Postman itu cuman hanya yang saya pelajari itu dia hanya mendeteksi URL yang kita bagi gitu. Caranya gimana? Kalian instalasi dulu Postman-nya. Setelah instalasi Postman, kalian registrasi Postman-nya. Nanti setelah registrasi kalian akan ke halaman seperti ini. Ini adalah halaman sebuah Postman. Nah, caranya bagaimana? Di sini Postman itu banyak sekali metodenya, ada get, post, put, patch, delete, dan head option. Nah, kalian sesuaiin aja si metodenya ini dengan metode yang kalian buat. Di sini kan kita membuatnya dengan get ya. Nah, get slash function fiberctx user. Nah, di sini kita pakai metode ini get. Nah, kita pindahin ke get, lalu di sini kan enter or paste text. Nah, kalian tinggal URL-nya aja atau enggak si HTTP-nya aja, kalian copy aja ininya. Setelah copy, kalian paste si ininya, si URL-nya, kalian send. Nanti di sini ada respon dari Postman-nya itu sendiri. Klik send, nanti kalian lihat di bawah di sini ada isi dari apa yang kita buat. Sesuai ya, responnya ini sama responnya di sini sama ya, sesuai ya, nama siapa, alamatnya apa gitu. Ini adalah cara bagaimana menghubungkan ke Postman-nya itu sendiri. Nah di sini ada bonus mungkin untuk gimana sih cara kayak yang lainnya gitu. Nah di sini saya akan menambahkan salah satunya, yaitu kode app.post. Ininya bebas, kalian ikutin aja. Ini Java user if-nya ininya kayaknya gede ya, post. Nah, seperti ini ya kodenya, app post. Ininya bebas pun kasih apa, kalau misalnya ingin baru silakan aja tinggal bakal aja klik user. Setiap misalnya ingin ini update Golang atau nggak Go Fibernya, kalian harus matikan dulu, baru reset dulu, baru mulai lagi ya. Nah di sini mirip sama yang ini sebenarnya, cuman
kalian menggunakan variabel user if error. Di sini jika error dia akan ngasih parse yang dimana user akan diberikan kata nil ya, atau misalnya dia menggunakan metode lain dia akan memberikan kata nil, atau enggak di sini itu statusnya akan diberi pesan menggunakan error invalid request body gitu. Kalau misalnya datanya berhasil diinputkan, post kan penginputan data. Nah, misalnya di sini misalnya kita setelah menginputkan data, maka dia akan memberikan pesan user data receive successful dengan datanya apa gitu. Nah, caranya gimana? Kita nyalain lagi si menunya, jalanin lagi. Nih, untuk menampilkan si nullnya atau nggak pesan yang ini, itu bagaimana? Kalian buka aja si ininya, langsung kita klik ini ya. Maaf. Klik ini. Nah, di sini dia muncul ya, karena ini yang bagian get. Kalau misalnya tadi kan mempost itu dia ada slash user ya, tulis miring user. Nah, di sini method.load. Metode tidak bisa digunakan, maka dari itu kita harus menggunakan postman untuk mengetahui gitu mana gitu kan. Caranya kita tambahin aja user dan kasih ubah metodenya jadi post, kita send. Nah, di sini dia udah muncul nih tipe datanya, tapi dia masih kosong. Maka dari gitu gimana caranya? Kalian ambil get dulu aja, sendnya ini usernya ubah dulu ke sini. Kalian copy paste aja data yang sebelumnya. Kayak kita tuh seperti menginputkan sebuah data gitu ya, membuat inputkan sebuah data. Klik user lagi, pasti.load, ubah aja metodenya ke post, send lagi, dia bakal ngasih gini. Lalu kita akan ke body bagian sini. Nah, di sini kalian ubah aja nih yang ininya jadi seperti ini. Ini kita ngoding di postman-nya itu sendiri ya, jadi kita ikutin aja gitu. Ini kita ubah misalnya namanya ini umumnya mungkin 3 gitu. Nah, seperti ini kita klik aja send, nanti dia masuk nih, datanya masuk ya. Nah, untuk melihat datanya itu ada receive successfully dan lain-lain itu ada nih message data receive successfully, dan nanti ada respon juga di terminal biasanya tuh, tapi kayaknya nggak ada kayaknya. Iya, benar-benar nggak ada, karena saya tidak menambahkan misalnya ini nanti datanya masuk ke sini gitu ya. Sebenarnya bisa aja, pokoknya gitu ya cara membuat post di postman begitu. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf ya ada kekurangan yang kata-kata karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.